Kalau sampai anggota SOG yang sampai tercantum dengan ada narkoba atau miras dikeluarkan secara tidak hormat, itu sudah di ADRT. Ada peraturan undang-undang. Ada di ADRT. SOG itu punya ADRT. Tapi ada aja yang kena. Sudah ada. Udah ada undang-undangnya masih juga mau ngelanggar. Ya itu kan namanya manusia kan. Iya, Manusia benar. ini kadang ya macam sudah anggota yang sudah terkena itu sudah ada. Berapa orang yang sudah kena gitu. Kami keluarkan secara tidak hormat. Gitu. Nggak bisa sembarangan. Yang kan dibilang itu nggak sembarang terima orang. Iya. Ya, jadi kami terima orang. Dia benar-benar mau benar-benar di komunitas Vespa SOG tadi benar-benar orang yang solid. Benar-benar mencintai dan Iya. mengasuklah arwahnya di dalam tubuh SOG tadi, nyawanya gitulah istilahnya. Kalau hanya sekedar ikut-ikutan aja kami nggak mau, nggak terima gitu. Cek masuk. Oke, halo semuanya, jumpa lagi di channel gua, di channel Firms Auto. Di video kali ini spesial banget kedatangan Om Ferry sebagai narasumber kita. Jadi Om Ferry ini adalah salah satu member senior lah di komunitas SOG atau Scooter Owners Group Indonesia. Kita nggak hanya ngomongin tentang Vespanya aja teman-teman, melainkan kita akan bahas dari sisi pengalaman touring dan juga tentang grup komunitas di SOG itu sendiri. Langsung aja nih Om, gimana kabarnya Om? Sehat. Sehat ya. Jadi gua mau kilas balik dulu ya tentang grup SOG. Jadi komunitas SOG itu awalnya didirikan di bulan Februari akhir tahun 1995, tepatnya di Bandung. Makanya slogannya SOG Haredang gitu ya kan. Jadi SOG itu bukan hanya di Indonesia aja untuk saat ini, sudah ada di Brunei, di mana lagi Om? SOG Om? Tuh udah. Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Inggris. Nah, jadi udah ada Untuk dunianya. udah banyak sekali ya, nggak cuman menyebar di Indonesia saja. Om, ngomong-ngomong tentang SOG, kenal nggak Om siapa pendiri-pendirinya yang ada di Bandung itu, di pusatnya SOG berdiri? Pendiri yang ada sekarang di Bandung yang masih eksis sampai sekarang itu adalah Abah Iman, Kang Boy Januar, sudah itu Pak Tono. Yang masih Ya, yang sehat ya sampai ya, sekarang. terus yang ini lagi ya tapi lupa saya. Nah, intinya tiga itu tokoh pentingnya. Yang eksis yang segala. Sampai sekarang masih rutin ikut acara? Masih rutin. Oke. Mereka yang peranan Iya. Jadi pendirinya itu ya di SOG. dari ketiga tokoh itu. Jadi kenal Vespa dari kapan Om? Kenal Vespa dari tahun 93. 93. Awal punya motor yang motor Vespa tahun 93. Om gitu. Tipe apa Om? Dulu itu tipe yang Om punya dulu Super tahun 74. 74 berarti masih as kecil berarti ya? Gas kecil. Sekarang masih? Ya sekarang ya karena bergulirnya waktu kepingin yang lain, berubah itu jual. Jual, belilah Strada. Gantinya Strada 2. Iya. Setelah itu diganti Strada. Strada itulah membuatin suspan. Strada dapat Strada tahun 94. 94. Nah, 95 Om buatin suspan Strada itu. Masih ini benar berarti ya? Beli langsung rubah sespan. Iya. Mesinnya mesin Strada itulah. Strada. Apalagi Om yang Om punya Om? Dari PS Super yang pertama tadi Om cerita. Terus LD. LD. Terus ada juga Lambretta LD. Itu keadaan masih belum siap. Oke, ntar kita lihat ya di besok sorenya gitu. Apalagi terus yang satunya Cepuk. Cepuk juga itu kata bahasa ngomong apa tuh kalau kita dulu kita sekolahin lah gitu. Oke, Cepuk tuh apa ini jenisnya? Ya Vespa Super yang PBB. VBB. PNB 3 speed. PNB 3 speed. Pernah juga menjalan jauh pakai itu Cepuk? Pernah. Iya. Itu Wingday ke-8 justru saya pakai Cepuk. Yang ini tadi. Nih, Ini pakai Cepuk saya. Wing D8. Ya. Nih guys, Jadi D8-nya. nggak kalah untuk
dia lari sama stabil nggak kalah sama yang lain. 3 speed 3 speed. bisa kenceng tapi. Bisa. Saya pernah tes itu sampai lari 100. Lari sepeda 100. Oh, standar biasanya. Standar. Ya sedikit ada agak-agak di bener dikit lah gitu. Nah, standar. Nggak di apa namanya? Biasanya ya banyak yang dirubah lah gitu kan. Enggak rubah enggak, cuman hanya dikorek dikit aja gitu. Oke, porting istilahnya. Ya di porting aja. Besok nanti kita kan penasaran nih, Vespa-nya itu gimana sih, ya kan? Ada project-project motor itu ada apa aja sih? Itu kita di besok harinya gitu, teman-teman. Nah, motor pertama yang Om daftarin di apa namanya, Om ikut gabung di SOG, motor apa itu? Yang Strada. Yang Strada, yang Strada. Yang udah buat sespan itu. Ya, yang sebelum dibuat Vespan dulu gabungnya dulu. Oke. Ada 2 Strada tuh. Yang satu yang bikin tuh jadi sespan, yang satu lagi itu yang masukin ke daftar dari SOG tadi tahun 99. Resmi daftarnya tahun 99 itu. 99 resmi daftar di SOG. Dulu udah rame dong SOG. Ya, sudah rame. Sebelum Om masuk SOG, Om sudah buat sespan. Udah ada sespan sebelum SOG dulu. Dulu buat sespan itu terinspirasi dari mana Om? Jadi tahun 95 itu terinspirasi Om itu ngeliatin sespan Harley Davidson yang 1200. Jadi kepingin punya kayak gitu, cuman karena itu gede modalnya. Iya. Jadi cobalah Om buatlah gitu sespan tapi kayak model konstruksi punya Harley Davidson yang 1200. Oke. Ternyata nyaman. Dulu ngabisin budget berapa Om? Mau boleh tahu? Nah nggak tahu kalau baju. Kalau masalah baju itu udah nggak terhitung berapa. Ya pokoknya ada duit tempel. Oke. Jadi sekarang untuk harian Vespa apa, Om? Oh ya sespan ya harian. Ya tetap aja seperti biasa gitu. Ya sespan juga di luar kita bawa ini saya buat kerja juga. Oke. Buat bawa barang. Saya kerjakan gitu loh, bukan. Iya. Saya punya sespan, saya tongkrong itu enggak. Saya buat dia bekerja. Paling berat ngangkat apa Om sespannya? Pokoknya paling berat saya pernah ngangkat mesin Dongfeng yang 12 PK. Pernah saya bawa motor Vespa Beat, motor Vespa di sespan kirinya ya? Iya. Ada Om videonya Om? Videonya yang mana itu? Yang apa namanya? Vespa ngangkut Vespa itu. Touring pernah Om pakai Strada? Kalau Strada touringnya waktu awal tahun Vespa yang tahun 73 dulu pernah Om coba. Awal pertama Om touring itu ke Bandung, itu ada Jambore motor antik, itu ada di Lembang. Oke. Itu tahun 96. Tahun 96. Nah itu awal belajar Om touring bawa Vespa. Itu start dari mana berarti? Startnya dari sini, dari Karang sini. Tanjung Karang Lampung ini ya. Jadi itu waktu itu kan Om bawa Vespa. Sementara Om itu anak SOG. Oh udah gabung berarti? Udah anak SOG. Ya belum gabung SOG belum. Masih karena Om kan biasa bergaulnya dia sama anak maci juga. Anak maci, jadi dalam perjalanan tadi no problem gitu. Selagi punya ikut komunitas gitu kan. Iya. Untuk membenahi ikut komunitas dari motor antik tadi gitu. Oh. Ya, berjalanlah itu. Selesai pulang tahun 95 itu baru terpikir juga pengen ada Jambore lagi. Bukan Jambore. Setelah Jambore di Bandung tahun 96, 97 itu ada ulang tahun Pemudis Surabaya. Apa itu Pemudis? Pemudis itu komunitas motor antik juga, tapi dia namanya Pemudis gitu untuk Surabaya. Iya. Kalau Indonesia kan maci, mereka ini punya sendiri gitu. Berarti konsepnya kayak TVC gitu ya? Ya. TVC kan betul. Untuk tanggamus saja. Tanggamus. Iya. Terus udah 99 Om masuk grup itu touring kan ada pernah touring lagi ikut-ikut apa gitu pernah ikut gitu acara
apalah gitu, lupa ya. Heeh. Nah setelah berkecimpung di SOG itu tadi mengadakan Wing Day ketiga Heeh. tahun 2001. Oke. Nah. Udah lama ya, legendaris ya. Nih boleh deket nih. 2001. Nah, Masih bagus loh. Ya kan? Stiker. itu adalah anak SOG Lampung pertama kali ngikutin Wing Day ketiga. Wing Day ketiga pertama kali anak SOG Lampung ngikutin Wing Day adalah Wing Day ketiga. Ya itulah Wing Day ketiga itu ya perjalanan sangat asik. Pokoknya benar-benar nikmat dalam perjalanan tadi. Dari lembah ke dalam arena yang Barat tempat baru lah yang belum iya, kita. enggak ya lembah ya, termasuk daerah-daerah ekstrimnya juga ada, jalan yang bagusnya ada, pokoknya ketemulah semua itu, benar-benar menantang. Wing Day ketiga itu ya perjalanannya sangat jauh sih, dari Ranca Bali, Ciwidey, Cidaun, Sindang Barang, terus Pasir Nangka, Cianjur Selatan, baru kita pindah di ini Ciwidey. Ini nih eventnya berapa hari, Om? Kalau eventnya kemarin ketemunya kemarin itu sekitar semingguan lah. Lumayan lah. Semingguan lah. Start dari Lampung ke ini nih. Ya pokoknya treknya itu sekitar semingguan lah gitu. Nih. Destinasi wisatanya yang dikunjungin ya, Wing Day 2001. Ini pengalamannya Om Peri ini bener-bener biker sejati gitu ya. Jadi kenal Vespa. Bukan bikers, motoris. Skuteris sejati. Ya kalau yang motor macinya atau motor cycle-nya baru namanya apa? Bikers. Kalau ini kan skuteris, kalau dibilang skuteris. Oke, lanjut kita ngobrol ke touring, Om. Setelah acara Wing Day ini, apa lagi Om yang diikutin, Om? Yang Wing Day, khusus Wing Day. Wing Day yang sudah mengikutin dulu. Pertama kali Wing Day ketiga. Keduanya itu Wing Day kelima. Waktu Wing Day keempat itu Om nggak bisa berangkat karena Om lah sisi lagi tuh habis kena musibah kecelakaan. Jadi belum sehat. Nah sudah sehat juga itu sudah mulai bisa diizinkan anggota juga, itu di Wing Day kelima. Wing Day kelima. Nah, Wing Day kelima baru Om ikut. Ini nih apa nih Om? Itu ya yang Wing Day kelima itu. Ini langsung kelima. Ya. Ini wingnya yang ketiga. Ini wing yang ketiga. Wing ketiga. Nah ini yang kelima. Oke, 2001 nih awal ya kan? Ya. Ini yang kelima. Yang kelima. Nah ini yang ke-8. Yang ini yang sudah yang belum ikutin. Yang ketiga, kelima sama ke-8. Kalau di selangnya ini Om nggak bisa ikut karena pada ya, sakit sehat, tadi ya. Masih ada musibah itu. Alhamdulillah tadi. Ini bisa Om ikutin. Itu tadi ini salah satu apa ya? Kalau kita sudah menjadi anggota SOG tadi sudah mengikuti ini satu kebanggaan. Satu kebanggaan untuk kita sebagai anggota SOG. Wing Day ini ya. Iya. Di dalam rangkaian Wing Day itu acaranya apa aja sih, Om? Di rangkaian gini acara biasa. Setelah kita finish ya itu juga tempuh juga nggak sembarang kayak jalan-jalan biasa gitu enggak. Nah jalan yang ekstrim yang begini, yang ada yang mulus, ada yang mulus. Nah semua ada jalannya gitu. Nggak hanya ketemu jalan bagus, enggak, ada ketemu jalan jeleknya, ada ketemu jalan bagusnya gitu. Dalam perjalanan Wing Day tadi sekitar 300 kilo. Acara Wing Day itu bisa ditempuh dengan dikasih jarak 300 kilo. Paling panjang gitu. Kali yang paling kemana pernah terjadi kan di 280. Ya, hampir 300 kilo itu juga 300 sih. Kilo lah, iya. Itu sudah diterapkan dari pusat gitu, dari pendiri-pendiri SOG. Istirahat di mana itu? Kalau selama perjalanannya itu dalam Wing Day itu kami dibentuk dengan perkelompok. Oke. Jadi satu kelompok ini 10 orang. Satu kelompok ini 10 orang. Nanti kelompok lagi 10 orang lagi. Jadi di Lampung ini pernah 3 kelompok. 30 orang. Wing Day ketiga ini pernah 3 kelompok. Jadi 30 orang. 30 orang. 30 orang. Nah, jadi per kelompoknya dalam satu kelompok ini dia harus bertanggung jawab siapa ketua timnya. Ketua
ininya gitu, tua kelompoknya gitu. Iya, iya, Jadi iya. tua kelompoknya bertanggung jawab atas anggota Iya, yang 10 orang merangkul tadi. lah ya Ya, ke 10 orang tadi anggotanya. dia harus bertanggung jawab. Ada anggota yang ketinggalan semua turun berhenti satu, berhenti semua. Ada yang rusak tuh. Satu, ya rusak harus berhenti semua. Jadi nggak hanya kami tuh pergi itu sendiri enggak gitu. Wah, ketinggalan nih. Udahlah, Nggak jalan ada. aja lah. Nggak ada. Nggak ada. Itu sudah diterapkan untuk anak SOG Lampung, nggak ada yang gitu. Satu rusak harus semua berhenti. Harus kita prioritaskan yang kawan yang rusak ini gimana caranya supaya sehat. Bisa jalan lagi. Jalan lagi gitu. Paham. Jadi nggak ada namanya perkelompok tadi, kami saling tinggal mau saling. Jadi dalam satu kelompok ini berjiwa besar semua. Satu sakit semua. Itu programnya gitu. Jadi kalau satu sakit semua. Jadi nggak asalnya tentang yang bagus yang tinggalin nggak ada. Gitu. Solidaritasnya tuh nggak usah diragukan lagi gitu. Jadi udah dibuktikan ya dengan cerita Om Peri tadi. Itu yang dijunjung tinggi itu solidaritas itu tadi. Jadi nggak cuman omong-omong belaka ya. Omong-omong Kebersamaan. Yang dijunjung kami tadi itu adalah kebersamaan. Kebersamaan solidaritas tadi, satunya sakit semua. Kalau satu sakit yang lain nggak sakit itu nggak pakai gitu. Kita solidaritasnya harus tinggi anak-anak SOG Lampung. anak SOG Lampung. Alhamdulillah ya terjalin. Iya. Itu semua dari terapan dari pengurus, dari ketua, dari pendiri sampai ketua cabang. Terus acara selanjutnya apa lagi Tom? Ya selanjutnya selama di Kicimpring SOG ya acara ulang tahun Bandung Raya, ulang tahun Jakarta, SOG Jakarta, ya independen ikut aja gitu, sering berangkat tuh. Kayak ulang tahun. Di luar komunitas gitu. Ya itu di ulang tahun dari cabang. Oh. Kayak SOG Bandung Raya ngadain ulang tahun, kita berangkat. Itu ada lagi kayak acara Green Day di Lembang ikut. Jadi setiap ada event apa kita selalu ngikutin untuk anak Lampungnya. Dia berangkat pun nggak 1-2 orang, sekali berangkat ya SOG Lampung ini 20, 30 sekali berangkat, anggota yang berangkat. Iya. Jadi sangat solid lah SOG di Lampung ini anggota-anggotanya. Temen ya, kata Om Peri tadi ya, kan ini ya. Jadi SOG itu sudah menyebar di seluruh dunia. Jadi Om Peri ini gimana Om? Kok bisa ketemu dari Brunei Darussalam ini Om? Itu waktu Wingday ke-5. Oh. Enggak dong, Wingday ke-8 kemarin. Wingday 8 kemarin ketemu sama Haji Darius. Berarti kalau ada Wingday itu dari seluruh yang SOG di dunia itu pada ngikut juga berarti? Iya. Oh. Harus ikut semua dari Darussalam, Nih. dari Singapura. Tapi pernah ngadain event di luar Indonesia Om? Kalau event sementara ya di Bandung aja. Di Bandung Kalau aja. Wingday itu adanya di Bandung aja. Bener-bener gokil. Nah ini ada beberapa foto teman-teman ya. Ini adalah bawa Sespan ini ke Palembang. Biasa ini kalau di anak-anak Vespa ya, termasuk Bobe gue juga ada foto-foto legendaris begini. Nih. Waktu ke Jogja. Oke. Nah, ini waktu Ini itu Palembang. ke Palembang. Ini yang di bawah itu loh Om ya. Hah? Sespannya apa beda lagi? Siapa di bawah? Oh. Di bawah. Itu ada juga Sespan, kawan juga anggota kita ada Sespan juga satu. Anak Monte Carlo. Nah ini nih yang punya orang Brunei Darussalam, SOG Darussalam. Iya. Gokil teman-teman. Nih ketemu dengan SOG Brunei Darussalam, Bapak Haji Darius. Jelas kan? Ini Gitu kan? waktu acara Jambore di Kediri, di Kediri. Tapi nggak full Vespa semua nih. Enggak, itu saya gabung sama Komunitas Maci. Kita jadi anggota Maci juga. Iya yang tadi di awal cerita-cerita itu. Pantesan gua nggak full Vespa sama anak-anak komunitas motor klasik lainnya. Nah. Di mana ini tadi? Mana? Yang ini? Ini di Kediri, pulang dari Kediri. Prambanan berarti. Ya ini di Candi Prambanan. Tuh. Jelas ya pengalaman-pengalamannya. Kita ngobrol-ngobrol sambil ngopi, sambil makan gorengan. Kan kita nggak ada
aturannya ya teman-teman ya. Tuh. Ini tadi yang dari Surabaya. Ini pulang dari Surabaya itu acara pemudi Surabaya itu saya bawa Vespa. Oh ini beda nih dari yang di bawah. Yang mana? Yang ini. Ini yang dulu yang pertama saya punya Vespa, saya pernah bawa ke Surabaya. Cepuk bukan? Bukan cepuk, tahun 74. Mesin tapi sudah ganti mesin serada. Nih, yang mau lihat. Surabaya tahun 97. Oke. Acara ulang tahun Pemudis. Kali Berantas. Nginep di hotel Kali Berantas. Ini masih sama dengan yang komunitasnya tadi. Dengan Surabaya tadi waktu itu. Oke. Nih teman-teman. Nah, itu waktu di Surabaya, waktu acara Pemudis di Surabaya. Oke. Rencananya banyak banget ya. Dari ceritanya, terus itu apa namanya? Terus Jogja tadi udah Jogja tadi. Udah. Waktu Jogja ulang tahun, waktu Jambore di Jogja bawa Sespan. Nah, jadi sebelum warnanya begitu, sebenarnya bagus teman-teman. Sespannya itu aslinya begini, gitu. Itu pulang dari Jambore Surabaya. Jambore di Jogja. Jambore Jogja. Udah Tahun ada 2000, tahun 2000 tuh. 2000. Udah ada gigi mundur ya, Om? Belum terciptakan. Oke, begitu ya Tadi tentang. udah itu. Udah ini yang ketemu Haji Darius. Haji Darius. Anak SOG Chapter apa? Brunei Darussalam. Oke. Jadi begitu ada Wingday, yang hadir itu nggak cuma dari Indonesia aja, seluruh dunia itu hadir di sini, teman-teman. Makanya kalau mau dapat teman banyak, apa namanya, bisa kopdar bareng gitu ya. Yang mau gabung gimana Om? Buat teman-teman mau gabung di SOG? No problem. No problem. SOG ini sifatnya terbuka. Ya. Dengan catatan satu harus solid. Jadi istilah itu dengan catatan jangan hanya terus sudah ngambil namanya aja. Benar. Setelah dia mengambil nama, dia melipir. Itu kami nggak suka. Misalnya di SOG ini kalau benar dia emang cinta akan SOG harus benar solid. Jadi makanya SOG ini nggak semua orang gampang masuk. Jadi harus ada apa? Ada jedahnya gitu loh. Iya. Ada dalam tes apa segala gitu dalam perjalanan SOG. Nggak sembarang kami terima. SOG ini berat gitu. Jadi Ada ospek. iya ada ospeknya segala. Jadi nggak semua, oh gue daftar SOG. Iya. Langsung terima enggak. Kami harus proses. Dilihat dulu keberadaan dia, sama kendaraan dia, sama keinginan dia benar-benar untuk mencintai, untuk kesulitan tadi enggak gitu kan. Jadi kalau hanya sekedar pengen ngambil namanya aja menjadi anggota, Nggak bisa. kami nggak terima. Oke. Bahkan itu juga selama dia menjadi SOG dalam penilaian, kira dia melenceng kami keluarkan. Oh. Nah, kedua juga dia SOG tidak kenal dengan hanya miras, tidak kenalnya dengan narkoba. Kalau sampai anggota SOG yang sampai tercantum dengan ada narkoba atau miras dikeluarkan secara tidak hormat, itu sudah di ADRT. Ada peraturan undang-undang. Ada di ADRT. SOG itu punya ADRT. Udah kuat banget berarti. Nggak bisa sembarangan. Yang bisa dibilang itu nggak sembarang terima orang. Iya. Ya, jadi kami terima orang. Dia benar-benar mau benar-benar di komunitas Vespa SOG tadi benar-benar orang yang solid. Benar-benar mencintai dan Iya. mengasuklah arwahnya di dalam tubuh SOG tadi, nyawanya gitulah istilahnya. Kalau hanya sekedar ikut-ikutan aja kami nggak mau, nggak terima. Melalui ospek segala, melalui prosesnya banyak lah gitu. Salah satunya aja, maaf Om, prosesnya. Salah satunya Di apa namanya, perekrutan, bukan perekrutan, kalau ada yang mau gabung gitu. oh ya silakan ada yang menggabung, tapi dengan catatan dia harus memenuhi syarat segala. Nah, atau dia sudah setelah dia sudah juga mengadakan prospek. Ini kemarin yang ke Padang ada 2 orang anak dari Lampung yang mau SOG, dia udah prospek ke Padang dulu. Oh gitu. Ada 2 Iya, orang iya, kemarin iya, ke iya. Padang itu dia mau SOG, dia pas benar ada ulang tahun KBSS di kemarin dia di Jalan dulu, Nah, harus jalan prospekin dulu. juga sampai ke Padang. Jadi begitu dia sudah pulang pergi Padang udah ini udah goal lah gitu, udah Iya, lulus iya, lah iya, gitu iya. dalam
dalam prospeknya tadi gitu. Oke, jadi gue baru tahu ya dari Om Peri ya, lu nggak bisa daftar cukup langsung diterima sebagai anggota SOG. Jadi lu harus ngelewatin beberapa proses dulu, ada ospeknya gitu kan. Nah, contohnya tadi yang baru diceritain, ada 2 anak baru itu harus ikut dulu ke rutenya Padang, Om ya. Ya, Pak kebenaran kemarin ada Nah. acara KBSS Padang, ya sekalian dia prospek itu dia di sana. Iya, Jadi iya. anak itu turun keluar selesai dari Padang ke Lampung, dia termasuk udah lulus lah dia. Prospek Oke. itu. Biasanya kalau SOG itu ngumpulnya di mana sih, Om? Basecampnya kalau di Lampung ini? Basecampnya di Lampung ada sekretariat. Di sekretariat rata-rata kalau kami sih nggak pernah namanya nongkrong sembarang gitu, nggak pernah. Oh. Paling kalau kami mau nongkrong juga paling di sekretariat atau ada tempat yang tempat kita nongkrong juga di kafe-nya, ada juga kafe yang di Cafe Pio yang di Soekarno Hatta. Itu sih nongkrong ya. Jadi kalau nongkrong yang ngawur-ngawur itu kami nggak suka. Oh, beda banget berarti ya. Jadi kami nggak mau asal nongkrong enggak gitu. Jadi ada tempat-tempat kami nongkrong di sekretariat atau di Kafe yang di Cafe Soekarno Pio Hatta yang itu. Soekarno Hatta. Beda teman-teman ya. Cafe Pio itu punya ketua kami, ketua SOG Lampung. Kalau yang di sekretariat itu punya wakil ketua SOG Lampung. Yang di tempat ini kan Yang sekretaris sekarang nih, susunan baru ya, yang rumah Padang itu. Hmm. Itu punya wakil ketua SOG Lampung. Makanya kami juga SOG juga ya diutamakan agamanya kuat. Oke. Ya kalau misalkan ini gimana ya, sudah jadi kewajiban 5 waktu itu kami teraskan ke anggota-anggota SOG supaya berjalannya benar-benar. Waktunya wajib Ya, banget. Kita hobi di skuter juga boleh, tapi kewajiban tadi kita jalan, kita tetap nggak tinggal. terapkan ke anggota semuanya gitu. Oke. Ya alhamdulillah semua terjalin Iya, iya. tentang keagamaan itu. Salah satu Ya, sisi salah positifnya satunya ya. itu. Jadi setiap kami di bulan puasa juga selalu mengadakan safari Ramadan gitu kan ya. Oh, pengajian gitu. Pengajian ya, safari Ramadan lah gitu. Adakan buka puasa bersamanya kemana gitu. Ya, alhamdulillah semua itu ya terprogram, nggak hanya sekedar hobi motor, tapi tetap kami agama itu tetap kami terapkan ke anggota tadi. Makanya kami punya program di ADRT tadi, sampai ada anak anggota SOG yang terkena dengan adanya narkoba atau miras, Langsung kami keluar, keluarkan secara tidak hormat. Itu sudah di ADRT dari ketua umum, dari pendiri SOG, itu mereka buat ADRT tadi. Tapi ada aja yang kena. Sudah ada. Udah ada undang-undangnya masih juga mau ngelanggar. Ya itu kan namanya manusia kan. Iya, Manusia benar. ini kadang ya macam anggota yang sudah terkena itu sudah ada. Berapa orang yang sudah kena gitu. Kami keluarkan secara tidak hormat gitu. Itu sudah diatur dari pendiri dulu yang SOG Indonesia. Itu adanya di Bandung. Iya, musatnya ke sana semua berarti. Bandung. Para pendiri SOG-nya Coba ntar gue cari ada ya di Google Map itu Mas. ada kuliner. Ininya apa? Tempat sekretariatnya di Ada. Bandung. Itu di Bandung atau di Lampung? Di Bandungnya, yang Di Bandung. pusatnya. Pusat ada. Nanti gue tempelin di bawah sini ya temen-temen ya. Terus biasa ini Om, sering galang dana Om untuk yang Kalau galang dana itu setiap ada musibah, kayak kawan ada musibah, kita sih ngadakan galang dana. Atau ada bencana, kami selalu mengadakan galang dana. Sifat galang dana tadi ya seikhlasnya berapa gitu, bikin kembung baru kita berikan sama yang kayak membutuhkan. musibah tadi, yang Iya, iya, membutuhkannya iya. gitu. Itu salah satu apa ya? Jadi di mata masyarakat itu SOG itu tuh bagus gitu, ada banyak nilai positifnya. Jadi nggak hanya sekedar touring aja di grup ini ya Om ya. Kedepannya ada touring lagi Om di waktu dekat ini. Dalam waktu dekat ini kemarin tuh ada informasi ulang tahun SOG Bogor. Bulan berapa Om? Bogor tuh kalau nggak salah informasi di bulan ini. Nah misalkan saya mau ikut tuh yang acara Bogor, tapi dari saya pribadi tuh independen gitu. Independen. Ya Mau ngikut-ngikut aja, boleh, boleh aja. silakan aja kalau mau ikut aja, ikut aja gitu kan.
ya perlakunya kita harus jaga marwah juga. Iya, iya. Walaupun di kita nih ada anggota-anggota yang pengen gabung, pengen ikut, silakan aja nggak apa-apa. Kami nggak melarang gitu. Kayak yang mau gabung tuh, mumpung ada agenda ke Bogor, boleh tuh ya join. Silakan ikut, ya boleh-boleh saja. Kami nggak melarang gitu. Itu daftar kemana dulu Om? Kalau andai Ya kan kalau UNES lain itu ya silakan daftar, yang untuk dari Lampung daftar ke Sekretariat SOG Lampung. ada biayanya daftaran? Itu nanti dari pengurus yang Dari tahu. pengurusnya. Ya, tahu apa seperti apa gitu. Silakan aja, tapi kalau kita kan nggak bisa memutuskan, menyikapkan. Kalau lebih jelasnya lagi tanya ke ketua SOG Lampung. Oke, nanti Ini dari kalau komunitas lain pengen ikut pengen ke ikut, sana. ya. Ada teknisnya seperti apa gitu. oke. Nah, itu saya nggak bisa nggak bisa dijelaskan gitu lah ya. Iya, Bisa iya, dijelaskan paham, ketua paham. ketua SOG. Iya, jadi nggak SOG bisa Lampung. nggak bisa langsung ngambil keputusan Nggak gitu. bisa. Itu Harus. biasanya sih boleh-boleh saja. Nanti kan ada aturannya, nanti ketua SOG Lampung yang punya keputusan, sama ketuanya kita kan Pak Jamar Albar SE, itu dia ketuanya, dia yang bisa yang lebih tahu gitu seperti apa, atau wakil ketuanya SOG Lampung Pak Effendi Koto, ya Kompol Effendi Koto, nah ya Boleh langsung datang. ya bisa itu nanya kita Ke sebagai dari luar komunitas SOG tadi pengen ikut main ya, mereka yang bisa menjelaskan seperti apa menyikapinya, teknis seperti apa itu mereka yang tahu. Oke. Berarti bisa langsung jadi anggota juga berarti kalau Ya, ngikut itu. itu kan tergantung niat. Kalau mau jadi anggota ya proses juga, nggak langsung Iya, jadi iya. anggota. Walaupun dia ikut, Nah, belum tentu dia jadi anggota. Tunggu keseriusannya dulu gitu. Nggak asal ngomong langsung terima gitu, enggak. Ada prosesnya gitu. Makanya saya bilang tadi jangan hanya pengen gabung sekedar mau cari nama aja. Betul. Wah, gue jadi anggota. Enggak, kita nggak pakai gitu. Jadi benar-benar ada prosesnya loh. oke. Kadang-kadang orang merasa gini loh, ada banyak kan saya ada juga merasa, gue udah masuk SOG nih, udah. Ya, itu udah terus selanjutnya mereka kadang Udah kumpul nggak pernah. nah jadi ya di satu tingkat kesolidan di SOG tadi dia belum paham gitu. Ya makanya kami nggak terima orang kayak gitu, nggak sembarang terima aja gitu. Oke. Om punya pengalaman sespannya ditawar orang Om? Ya Om sih kan bingung, maksudnya apa gitu kan, ngajak mampir. Kok unik Ya, motornya? enggak. Keren. Nah terus gitu, nggak terlalu ingin. Jadi begitu pulang juga samperin, kita mampir ke Bogor. Setelah perjalanan baru saya berhenti di mana tuh. Saya tanya, Pak, maksud tujuan ke Bogor ini ada apa, silaturahmi atau gimana gitu kan? Saya tanya gitu. Baru dia omong, kalau kita sama komunitas mau secara langsung mau beli itu kan secara kan tersinggung kan, iya. jadi secara halusnya mampir. Setelah sampai di Bogor nanti saya amplopin duit, saya belikan tiket Kramajati atau Lelia, nanti saya cepokin duit. Oh jadi judulnya itu tadi, tapi motor tinggal katanya gitu. Iya sama aja dibeli. Iya, jadi secara komunitas motor, jadi penghobi motor dia nggak mau. Iya. Sama-sama perjalanan Iya, iya. loh, bukan dalam satu rumah gitu. Jadi dia mau ngomong nanti motor gue beli ya gitu, nggak mau. Kita saling menghargai. Jadi dia bilang mampir di rumah nanti di Bogor. Nanti setelah sampai di Bogor baru saya tahu. Sampai di Bogor nanti saya gepokin duit, ya amplopin duit, sama mau nyai Kramajati beli udang. Tapi motor ditinggal katanya gitu. Ada cerita terselubung ya. Jadi dengan itu tadi saya pikir panjang, pikir keras. Jadi kalau motor tinggal berarti selesai. Iyalah. Sispan saya nggak ada sispan lagi. Jadi saya udah saya nggak saya kasih gitu. Biarlah sama saya tua gitu. Ya itu juga pernah ditawar ajak tukar juga sama mobil PW, pernah juga dulu. Tapi nggak diambil. Nggak, saya nggak mau. Pernah diajak tukar gulingan sama mobil PW, sispan saya itu saya nggak mau. PW apa? Kombi. Bukan Kodok. PW Safari. Oh, camat. Ah ya, itu Safari. Pak Camat. Jadi pokoknya ajak tukar gulingan lah. Ya senilai mobil dia itu ya lebih kiranya udah senilai 30-an gitu. Iya. Nah, saya nggak kasih saya. Tapi kalau ngambil itu bakal jadi mahal juga ya. VW. Tetap Makanya hatinya. saya bilang tadi, jiwanya tadi ada jiwa kan di situ. Kalau ada jiwanya benar dia itu tadi, ya nggak akan tergoyahkan walaupun gimana juga caranya.
namanya kan godaan itu. Iya, iya. Kalau sudah menyatu nyawanya di situ tadi, dia mana juga dia nggak akan dia lepas. Mengangkat marwahnya. Karena kita bukan pedagang. Oke. Kalau pedagang mungkin iya. Benar. Nah, sekarang kita mau ke sesi tengah-tengah ya. Tadi kan sesi opening cerita udah. Selama touring Om, itu benda apa aja yang harus dibawa gitu Om? Terutama untuk diri kitanya sendiri gitu. Contoh kayak amuk gitu kan, kalau misalkan tidurnya di hutan gitu. Oh. Ya sebenarnya terutama yang kita bawakan ya jas hujan. Pasti. Pasti itu. Sama perlengkapan kayak jaket harus bawa, harus komplit lah gitu. Kalau terutama helm untuk keselamatan kita. Kedua ya kayak safety yang lain kayak bangsanya jaket tebal apa dari yang safety sepatu apa semua yang belum siap ready ini. Iya. Terus barang apa aja Om? Kira-kira spare part atau alat yang kayaknya kalau nggak dibawa itu menjadi problem besar gitu Om di Vespanya Om? Ya terutama ya untuk tali gigi, seling ya. Ya seling itu harus komplit, tali rem, tali gigi, tali kompling. Nah, kedua juga busi harus siap. Ya sama-sama apa? Kayak bangsa bawa-bawa dikit apa jam puyer. Bawa. Itu aja Om. Itu yang harus dibawa. Yang wajib banget gitu. Yang wajib banget itu. Iya, itulah ya, udah dijawab ya. Kan ada yang nanya gitu Om. Om tolong dong, barang apa aja kalau dipakai touring itu yang spare part wajib banget dibawa gitu. Kalau trouble itu selama jalan Om, itu biasanya concernnya di mesin bagian mana sih Om? Kalau trouble sih rata-rata sih kalau di ya terutama di ban. Kalau trouble di mesin sih jarang banget. Ya kalau sudah setelan anak SOG lambung sih dia siap tempur. Oke. Rata-rata sih nggak ada problem. Kalau hanya sekedar busi sama kotor, ya itu bukan. Ya itu udah terbiasa. Ya itu bukan problem yang terutama ya kita bisa pun juga kampas rem. Itu harus disiapkan benar itu kampas rem. Ya udah ada gambaran ya buat teman-teman yang pengen bergabung di komunitas SOG, bisa langsung datang ke sekretariatnya. Nanti ada sesi obrolan lebih lanjut bersama ketuanya gitu. Jadi harus sangat-sangat menjaga solidaritas di klub tersebut. Sebegitu Om, ada salam-salam Om buat anak-anak Vespa di seluruh dunia Om. Ya salam kekeluargaan aja. Salam kekeluargaan harus solid, menjaga solidaritas kita, tetap kebersamaannya dijunjung tinggi. Tetap juga kami pakai pedoman SOG Hardang. Oke, slogannya. SOG Hardang. Oke, sama-sama Om. SOG Hardang. Oke, Om, makasih ngobrol-ngobrol malam ini. Besok kita mau ke Sespan Om Peri ya, yang bentukannya begini. Oke, sebegitu aja dari ngobrolan gua dari video malam ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Bagi yang baru datang di channel ini, jangan lupa tinggalkan jejak kalian, tinggalkan like, comment, and subscribe, dan jangan lupa di channel Live Foto. Dan salaman Om. Dadah.